Wali Paidi duduk bersandar di tembok, menikmati secangkir kopi hangat sambil sesekali menghisap rokoknya. Allah, Allah, Allah. Gumamnya, berzikir di sela hembusan asap rokok. Dalam hatinya, ia mendoakan semua orang di kampungnya, teman-temannya, guru-gurunya, dan siapa saja yang punya hubungan dengannya. Hari itu, ia bersiap-siap untuk mengunjungi saudaranya yang baru saja dikaruniai anak. Setelah merasa cukup dengan kopinya, Wali Paidi beranjak. Ia menyalakan motornya, memastikan semua keperluan siap kalau hujan turun, lalu melaju ke rumah saudaranya. Sebulan terakhir, Allah memberikan karomah kepadanya, kilasan-kilasan kejadian yang akan terjadi di masa depan. Orang Jawa menyebutnya weruh sakdurung winarah, tahu sebelum kejadian terjadi. Repot juga rasanya. Kadang tanpa sadar ia keceplosan membicarakan hal-hal yang belum terjadi. Seperti saat istri saudaranya hamil, Wali Paidi mendapat firasat bahwa anak yang akan lahir adalah laki-laki, tapi saudaranya bersikeras, sudah di USG, hasilnya perempuan. Wali Paidi hanya diam, menghormati saudaranya yang selama ini selalu mengingatkannya agar tidak salah langkah. Tapi yang membuatnya heran, saudaranya berkata, "Kalau anakku lahir laki-laki, kelak dia akan jadi wali besar." Wali Paidi tersenyum. Dalam hati ia bergumam, "Saudaraku ini memang unik. Katanya perempuan, tapi doanya seolah-olah anaknya laki-laki." Amin, amin, amin. Wali Paidi mengamini dengan sepenuh hati, tapi saudaranya tetap bersikeras. Tapi hasil USG perempuan di... Wali Paidi hanya tertawa, dan kemarin ia mendengar kabar bahwa anak itu telah lahir. Ternyata laki-laki. Wali Paidi ikut bahagia. Menjelang maghrib, ia tiba di rumah saudaranya. Di sana, ia terkejut melihat ibunda saudaranya hadir. Ditambah lagi Mas Kiai, gurunya juga ada di sana. "Baru datang, Di?" tanya Mas Ki. "Ing Mas," jawab Wali Paidi. "Saudaramu masih menemui tamu, kamu ikut aku saja." Mas Kiai berjalan menuju sebuah kamar. Wali Paidi mengikutinya. Di dalam, Mas Kiai menyalakan TV lalu duduk bersila. "Duduk sini, Di. Sebentar lagi kopi datang," katanya. Wali Paidi duduk di sampingnya. Mas Kiai mengganti-ganti channel sampai menemukan film action barat. "Wah, iki film apik, Di," serunya senang. Wali Paidi hanya diam. Sebenarnya ia suka film itu, ya, tapi ia sudah pernah menontonnya dan tahu akhir ceritanya. "Gak suka film ini, Di?" tanya Mas Kiai. "Dak, Mas," jawab Wali Paidi jujur. "Kenapa?" "Karena sudah tahu jalan ceritanya." Tak lama, 2 cangkir kopi datang. Mas Kiai membuka tutup cangkir, menghirup aromanya, lalu tersenyum penuh syukur. Ia meletakkan cangkir kembali dan berkata, "Ya, begitulah kalau sudah tahu akhir ceritanya, Di. Walaupun filmnya bagus, rasanya jadi membosankan. Makanya, ketika Allah memberiku kilatan kejadian-kejadian di masa depan, aku memintanya untuk menutupnya kembali. Hidup ini jadi gak asyik kalau semuanya sudah ketahuan." Wali Paidi dan Mas Kiai tertawa. Mereka tertawa lagi, tahu sama tahu. "Saudaramu juga begitu, Di. Sebenarnya dia bisa tahu jenis kelamin anaknya, tapi dia tidak mau. Katanya biar jadi kejutan." "Inggi, Inggi." Wali Paidi tertawa. Mas Kiai menatapnya, lalu berkata pelan, "Kasihan orang-orang di sekitarmu, Di, kalau kamu tidak meminta Allah untuk menutup karomahmu." Wali Paidi mengangguk. "Inggih, Mas," katanya, lalu mulai berdoa dalam hati, meminta kepada Allah agar menutup kilatan cahaya itu.